Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gaefu. Nah, sekarang Gaefu ya, ada Fu-nya di belakang ya. Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama ya. Nah, kali ini Bapak Ibu sekalian, kita akan berbicara mengenai keberadaan Allah ya. Jangan tafsir ya, tetapi harus sesuai dengan apa kata Alkitab ya. Dalam Yohanes 1 ayat 1 ya, keberadaan Allah itu ada Allah dan ada Tuhan ya. Pada mulanya adalah firman ya. Tidak dikatakan pada mulanya adalah Bapa atau pada mulanya Allah Tritunggal, tidak. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah ya, catat kata bersama-sama dengan Allah ya. Lalu firman itu adalah Allah. Firman adalah Allah. Ya. Nah, ini sekali lagi sering saya suarakan, saya luruskan ya, bahwa para pendeta Tritunggal dan Romo di luar sana ya, sering men-skip ayat ini, Yohanes 1 ayat 1, atau mereka tiba-tiba buta huruf pada saat membaca Yohanes 1 ayat 1. Karena apa? Ya, yang ada di pikiran mereka ya, bahwa ya ini katanya Allah itu satu namun mempunyai 3 pribadi. Nah, itu ya. Itu tidak ada di Alkitab ya. Nah, jadi ada periode pertama di mana pribadi ke-1 itu melakukan tugasnya, yaitu yang dikatakan Bapa mencipta. Lalu pribadi kedua dikatakan itu anak ya, itu melakukan tugasnya menyelamatkan. Lalu pribadi ketiga ya, dia mengatakan ada Roh Kudus ya, tugasnya adalah memelihara, begitu ya. Jadi satu pribadi, satu Allah, 3 pribadi. Namun mereka bingung waktu menjelaskan Matius 3 ayat 16 ya. Sebab ketiga pribadi itu hadir sekaligus dalam pembaptisan manusia Yesus. Nah, ini kenapa bisa begitu? Karena mereka gagal ya, memahami tadi ayat Yohanes 1 ayat 1 ya. Mereka berpikir bahwa firman ya, ini tertulisnya firman itu F-nya huruf besar ya di Yohanes 1 ayat 1 ya. Mereka berpikir itu adalah perkataan Allah. Tetapi Alkitab menyatakan firman itu adalah Allah. Nah, kalau firman itu perkataan Allah, maka Yohanes 1 ayat 1 ya, dia berkata ya, pada mulanya adalah firman. Enggak mungkin kan? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah perkataan Allah. Enggak mungkin perkataan Allah lebih dahulu daripada Allah. Nah, ini yang sering digagal pahami ya. Ya, tepuk dijirat dulu. Untuk para Romo dan para pendeta Tritunggal tuh yang sekolahnya bertahun-tahun tuh, tetapi bahasa Indonesia yang sederhana ini tidak bisa dimengerti atau pura-pura mengerti. Mereka lebih jago katanya itu mengatakan berbahasa apa tadi? Ibrani. Lalu bahasa Yunani, bahasa Indonesia aja nggak mudeng. Ya kan? Bahasa yang begitu sederhana ditulis. Firman itu adalah Allah. Bukan perkataan Allah itu adalah Allah. Bukan. Tetapi
firman itu adalah Allah. Nah, apa maknanya? Firman bersama-sama dengan Allah. Ya, perhatikan ini ya. Ada Allah yang duduk di tahta sorga dan disembah, ya, yang daripadanya berasal ya segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Itu Allah yang disembah. Dan ada firman. Firman itu adalah Allah yang berkarya. Tahu berkarya? Ya. Firman adalah Allah yang berkarya, yang disebut Tuhan. Ya. Yang daripadanya, ya, yang olehnya, oleh firman itu, ya, segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Itu. Jadi ada Allah yang disembah dan ada Allah yang berkarya. Allah yang berkarya, firman itu yang adalah Allah, itulah yang disebut Tuhan. Ya. Allah dan Tuhan itu satu. Nggak ada dua. Kata bersama itu tadi yang sudah saya jelaskan. Kenapa Allah dan Tuhan itu satu? Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Allah kita. Bukan Tuhan itu bukan Allah kita. Tidak. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Masih nggak ngerti juga? Jangan tegar tengkuk. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Allah. Nah, yang berkarya itu adalah Tuhan. Yang adalah firman tadi. Yang adalah Allah. Jelas kan? Tuhan dan Allah itu satu. Tuhan adalah Allah. Berarti Tuhan itu satu. Satu roh. Namanya Yesua. Yesus. Ya. Isa. Ya. Maka dari itu selalu apa? Alfa Omega. Ya, selalu aku. Ya. Yesus, Wahyu 1 ayat 8 tuh. Wahyu 21 ayat 6. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku, bukannya kami. Kalau Tritunggal 3 ya kami. Ini aku, Yesus, Alfa dan Omega. Jelas bukan? Nah, kalau sudah memahami ini, ya, maka akan mudah untuk memahami Alkitab. Makanya sembah Yesus. Sembah Allah Tritunggal yang bukan Allah. Kalian ini hambanya Tertulianus ya. Karena kalian tunduk kepada manusia. Jadi kalau tunduk kepada manusia, tunduk kepada Tertulianus, berarti hambanya Tertulianus. Ya, 2 Petrus 1 ya, atau 2 Petrus 2 ayat 20. Berapa itu? Ya. Silakan aja dicari itu. Oke? Sekarang kita berbicara mengenai Tuhan, firman, ya, Allah yang berkarya itu, ya, yang tetap, yang ada di surga yang disembah,
Tetapi ada Allah yang berkarya, yang satu itu, ya, yang disebut Tuhan. Ya. Pertama, dia memakai sebutan firman. Nah, ini yang nggak pernah ada di, tunggu dulu. Tuh, biar moncer. Ini nggak ada di apa itu di pemahamannya Romo dan para pendeta Tritunggal, nggak ada. Karena Yohanes 1 itu langsung di skip tuh. Mereka nggak mau baca Yohanes 1 ayat 3. Iya kan? Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Bapa. Nggak ada ayatnya tuh. Ya, yang pertama firman. Nah, berapa lama? Ternyata ada durasinya. Ya. Firman itu berkarya ya, miliaran tahun. Ya, kurang lebih sekitar 36,5 miliar tahun lah. Ya. Ya, kalau mau tahu itu, ya silakan aja tanya saya. Bagaimana cara menghitungnya? Lalu kita lihat apa karya firman yang adalah Allah itu, ya. Dia menciptakan hikmat, itu yang pertama kali, ya. Lalu dia menciptakan sorga dan isinya, bumi purbakala, samudera raya, dan unsur pendukung lainnya, yaitu oksigen, mineral, bahan tambang, dan lain-lain. Itu pertama kali ya diciptakan oleh firman yang adalah Allah, yang disebut Tuhan. Yang kedua, ya, dia memakai nama apa? Yahweh. Dia disebut Yahweh. Kalau tadi durasinya itu 36,5 miliar tahun, ya. Sekarang waktu dia memakai nama Yahweh, dia sekitar durasinya itu 6.000 tahun berkarya. Ya. Sejak Kejadian 2 ayat 4 sampai dengan Malaki 4 ayat 5. Ya. Apa karyanya dengan sebutan Yahweh? Dia menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Itu Kejadian 2 ayat 4. Ya. Bumi yang belum berbentuk, itu menjadi bulat. Ya. Memilih nabi, orang bijaksana, dan ahli Taurat. Ya, terdapat dalam Matius 23 ayat 34. Menurunkan Taurat, Keluaran 31 ayat 18. Nah sekarang yang ketiga, ya, firman itu menjadi manusia. Nah itu Allah yang berkarya, yang disebut Tuhan. Durasinya 33,5 tahun, ya, sejak baca Lukas 2 ayat 7, ya, sejak tahun Masehi itu 1 Masehi, ya, sampai dia naik ke sorga. Ya, Kisah 1 ayat 9, tahun 33,5 Masehi. Itu durasinya. Lalu karyanya apa? Sebagai manusia, ya, yang disebut yang diberi nama Yesus. Ya. Mengalahkan kuasa dosa waris, ya, dosa waris dari Adam, dan kuasa hukum Taurat. 1 Korintus 15 ayat 55 dan 56. Memberitakan Injil bahwa kelak, ya, Injil yaitu Yesus, ya, sebagai Allah di sorga. Ya kan saat itu kan dia jadi manusia. Ya. Ke penjara roh. 1 Petrus 3 ayat 19-20. Dan menggenapi Taurat. Yohanes 19 ayat 20. Dan membatalkan Taurat. Efesus 2 ayat 15. Jadi karyanya sebagai manusia, ya, dia mengalahkan dosa waris dari Adam dan dosa waris hukum Taurat. Ya. Lalu memberitakan Injil ke, kita lihat ya,
kelak bahwa dia adalah Yesus, ya, sebagai Allah di sorga. Lalu menggenapi Taurat dan membatalkan Taurat. Itu karyanya sebagai manusia. Yang keempat, dia memakai nama Yesus, ya, tetapi juga memakai tubuh kemuliaan. Setelah bangkit dari kematian, ya, itu kira kurang lebih 32 tahun, ya, dia naik ke sorga dan dia duduk di tahta sorga, ya. Jadi Kisah 1 ayat 9 sampai Wahyu 4 ayat 1, ya. Apa karya Tuhan, ya, yang bernama Yesus itu, ya, waktu dia memakai tubuh kemuliaannya, ya, setelah bangkit dari kematian, yang, ya, dia memilih Saulus. Saulus itu menjadi Paulus. Itu, ya, dia pilih. Lalu menurunkan kitab Wahyu. Ya. Yang kelima karyanya, ya, dia memakai nama anak domba. Yesus anak domba. Durasinya, ya, kurang lebih 5.935 tahun, ya, sejak Wahyu 5 ayat 6 sampai, ya, kiamat, ya. Wahyu 5 ayat 6 itu kurang lebih tahun 65 Masehi. Kiamat itu kurang lebih kiamat itu Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, ya. Kurang lebih tahun 6000 Masehi. Nah, ya. Apa karyanya sebagai anak domba? Rapture, Harmagedon, kerajaan 1000 tahun, Gog Magog, kiamat, sorga neraka, penghakiman terakhir. Itu karyanya. Ya. Nah, kita lihat. Ternyata, ya, Allah berkarya itu ada konteks waktunya. Ya. Tidak seperti para penyembah Yahweh, penyembah Bapa, penyembah Tritunggal dan segitiga, para penyembah iblis, ular beludak, ya, itu tidak pernah memahami Alkitab. Mereka hanya tafsir bebas. Satu saya mau tambahkan. Allah menjadi manusia, ya, selain tadi itu, ya, itu membuktikan Allah ada. Allah itu nyata. Amin. Baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah segala masa. Sebelum segala abad. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.